Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ketiga, analisis dan estimasi biaya masih melanjutkan materi terkait konsep manajemen biaya. Hari ini kita membahas konsep biaya. Nah, kita ketahui bahwa analisis dan estimasi biaya itu 2 SKS dengan penilaian CPMK 1 dinilai melalui UTS, CPMK 2 dinilai dari tugas, CPMK 3 dinilai dari UAS, di mana CPMK 1 berbobot 35%, CPMK 2 berbobot 30%, dan CPMK 3 berbobot 35%. Nah, pada pertemuan ketiga, itu merupakan CPMK yang pertama, ke-1, yaitu sebesar 35% dengan penilaian melalui ujian tengah semester atau UTS. Nah, kita ketahui bahwa CPL-nya adalah menguasai konsep dan mengaplikasikan matematika, statistika, sains, prinsip rekayasa, dasar ilmu manajemen dan ekonomi. CPMK-nya masih CPMK 1. Indikatornya adalah mahasiswa dapat memahami, mengidentifikasi, dan menjelaskan perilaku biaya dengan benar dan jelas. Baik, distribusi nilainya masih sesuai standar. Konsep biaya. Nah, biaya itu apa sih? Biaya itu apa kira-kira? Nah, biaya itu adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Pengorbanan ini diukur melalui apa? Melalui uang tunai yang dibelanjakan. Nah, bisa aktiva tetap yang ditransfer, jasa yang diberikan, dan sebagainya. Itu menurut Eric Wenorin 2011. Nah, kalau dari Supriyono, biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang dipakai sebagai pengurang penghasilan. Nah, beda lagi nih dari Mulyadi. Kalau Mulyadi menyampaikan bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, berarti masa lalu ya, yang sedang terjadi, berarti saat ini, atau yang kemungkinan akan terjadi, berarti kan masa depan, untuk tujuan tertentu, berarti punya tujuan. Nah, kemudian kalau dari referensi Adobe Math, Dietman, Mulyadi, Blosser, Grayson, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai cara, seperti itu ya. Nah, tapi sebelum itu tadi kata kunci yang perlu kita highlight adalah biaya itu pengorbanan, ya, sesuatu yang dikeluarkan, ya, yang tujuannya apa? Untuk memperoleh mau berbentuk barang, mau berbentuk jasa, yang memang barang atau jasa tersebut bisa diukur dan memiliki tujuan tertentu. Seperti itu. Nah, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa cara. Ada melalui objek pengeluaran. Nah, kalau objek berarti kita cek nih, objeknya apa nih? Apa biaya listrik, atau biaya tenaga kerja, atau biaya bahan baku, atau biaya transportasi. Jadi tergantung si objeknya. Apakah objek tersebut yang akan menjadi tujuan dari biaya tersebut. Itu. Nah, kemudian kalau berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, nah secara general nih pada dasarnya digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Dan hal-hal ini tergantung fungsi pokok dalam perusahaan. Kalau namanya biaya produksi, maka kaitannya dengan fungsi produksi atau kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu apa sih? Kegiatan pengolahan bahan baku menjadi suatu produk ya. Nah, karena dalam proses produksi tersebut, maka beberapa hal ya yang terlibat antara lain ada bahan bakunya apa, kemudian ada biaya tenaga kerjanya dan biaya overhead. Nah, untuk biaya produksi yang masuk di sini adalah biaya bahan baku langsung. Nah, kemudian biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, berikutnya adalah biaya pemasaran. Nah, pemasaran itu sebenarnya kegiatan apa sih? Kegiatan penjualan
yang diawali dari distribusi sejak produk tersebut siap dijual sampai sudah diterima oleh apa namanya pembeli ya sampai diterimanya hasil penjualan. Jadi dari barang tersebut jadi sampai diterima oleh pembeli. Nah, ketika diterima kan otomatis si pembeli kan membayar. Berarti kan kita menerima hasil pembayaran. Nah, itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan apa saja ya kegiatan tersebut. Dari biaya promosi, komisi penjualan, biaya transportasi, bahkan biaya sampel juga masuk ke dalamnya. Nah, kalau biaya apa namanya administrasi dan umum berarti kaitannya dengan aktivitas administrasi dan hal-hal yang lain ya, misalkan eh, gaji, bagian akuntansi, personalia, kemudian biaya perawatan kantor, biaya penyusutan peralatan kantor, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Dalam perusahaan manufaktur, biaya operasi total ya atau harga pokok penjualan itu bisa terdiri dari biaya produksi atau harga pokok produksi, kemudian beban komersial yang terdiri dari beban administrasi dan beban pemasaran. Seperti itu. Nah, sementara kalau hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, ya, itu ada direct cost atau biaya langsung dan indirect cost atau biaya tidak langsung. Tergantung dia langsung berkaitan atau tidak sih. Langsung berhubungan dengan sesuatu yang dibiayai tidak sih? Nah, kalau misalnya langsung berarti mudah ditelusuri. Nah, bisa dari bahan baku langsung, bisa tenaga kerja langsung. Tapi kalau tidak langsung, itu susah ditelusuri. Ya, jadi bisa biaya bahan tak langsung, biaya tenaga kerja tak langsung, dan lain-lain. Nah, kalau biaya overhead itu adalah biaya selain biaya langsung. Biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, biasanya langsung dimasukkan ke dalam kategori biaya overhead karena dia susah nih ditaksirnya. Kalau biaya bahan baku langsung kan lebih mudah ditaksir. Biaya tenaga kerja langsung juga mudah ditaksir. Tapi kalau yang tidak langsung akan susah sehingga masuk ke kategori biaya overhead ya. Nah, seperti itu. Untuk biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung ketika dijumlahkan, digabung, ini disebut dengan prime cost. Ya. Nah, sementara kalau biaya tenaga kerja langsung dengan biaya overhead itu kalau digabung disebutnya adalah biaya konversi atau conversion cost. Jadi ada prime cost, ada conversion cost. Kalau prime cost itu biaya tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung, kalau conversion cost itu adalah biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Jadi biaya tenaga kerja langsung punya dua peranan nih, bisa di prime cost, bisa di conversion cost. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hubungan biaya dengan volume produksi? Nah, ada yang namanya biaya tetap atau fixed cost, ada biaya variabel atau variable cost, dan ada nih di antara keduanya, antara fixed dan variabel, namanya biaya semi variabel. Nah, kalau fixed cost atau tetap berarti dia akan segitu terus, mau volumenya sedikit, mau volumenya besar, ya terserah, jumlahnya segitu gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan variable cost, besar kecilnya volume produksi akan berpengaruh pada biaya variabel. Kalau dia volumenya besar, variabelnya besar. Kalau volumenya kecil, biaya variabelnya kecil. Nah, sementara biaya semi variabel itu dia terdiri dari dua komponen nih, namanya juga semi variabel ya. Ada bagian yang tetap, ada bagian yang variabel. Jadi punya dua komponen, komponen tetap dan komponen variabel. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Ini adalah grafik perilaku biaya variabel total dan biaya tetap total. Nah, di sini kita cek nih, di sini biaya, di sini adalah tingkat kegiatan. Nah,
Kalau produksinya atau tingkat kegiatannya bertambah, maka biayanya pun akan bertambah. Sementara kalau biaya tetap total itu kegiatannya berapapun lah, wah nggak peduli. Yang penting dia tetapnya sekian, seperti itu. Nah, sementara ini kan kalau kita melihatnya adalah total ya. Tapi kalau misalkan dihitung per unit, maka akan berbeda. Kalau per unit, maka biaya variabel per unitnya akan tetap. Sehingga makin banyak unit ya variabelnya tinggal dikalikan aja sama jumlah unitnya. Menghasilkan demikian. Sementara kalau biaya tetap, kalau misalkan dia itu tidak berpengaruh volume, kalau volumenya sedikit biayanya akan tinggi. Ya. Tapi ketika volumenya besar, maka biayanya akan lebih rendah. Nah, ini bedanya untuk biaya total dan biaya per unit. Nah, ini akan bertolak belakang keduanya. Nah, kemudian untuk biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu sebenarnya sifatnya adalah variabel karena bisa dihitung ya, langsung ditelusur. Tapi kalau biaya overhead itu bisa tetap, tapi bisa juga semi variabel seperti itu. Tapi untuk tujuan analitis, semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya tetap atau biaya variabel. Kalau kita bahas biaya semi variabel, itu perlu dipisahkan ke dalam komponen biaya tetap dan variabel. Seperti itu. Karena sebenarnya hubungan biaya dengan kegiatan dalam biaya semi variabel itu korelatif, bukan fungsional. Sehingga dibutuhkan nih metode estimasi untuk memisahkan mana sih yang tetap, mana sih yang variabel untuk membreakdown biaya semi variabel. Nah, ini adalah gambaran hubungan korelatif biaya semi variabel. Ini terkait volume produksi dan biayanya. Nah, coba kita perhatikan. Di sini, ini adalah biaya tetap. Jadi, mau berapapun volume produksinya, dia tetap 800.000. Nah, kemudian di sini adalah biaya variabel. Jadi, makin besar volume produksi, maka biayanya pun makin besar. Misalkan produksinya adalah X, maka biaya variabelnya adalah 2000 X. Kalau 100, ya 100 kali 2000. Kemudian berapa lagi? 200 kali 2000 dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, 100 kali 2000, 200 kali 2000, 300 kali 3000 dan seterusnya. Ini adalah biaya variabel. Nah, kemudian ketika ditotal, maka biaya variabel ini akan dipindah di titik di sini nih. Di atasnya biaya tetap. Lalu bagaimana sih cara memisahkan biaya semi variabel? Nah, ini terdapat beberapa metode ya, antara lain adalah metode Hello ya atau tinggi rendah atau Hello method, kemudian metode pengepasan grafis atau graphical fitting method, kemudian berikutnya adalah metode regresi atau regression. Ini adalah contohnya ya. Diketahui volume produksi, ini volume produksi, dan biaya overhead pabrik. Nah, kebetulan biaya overhead pabrik ini bersifat semi variabel. Ya, ini produksinya, ini BOP-nya. Bulannya adalah dari Januari sampai Desember. Nah, lalu bagaimana untuk menentukan, memisahkan antara biaya tetap dan variabel? Yang pertama adalah dengan metode high-low. Nah, pada metode high-low, kita harus melihat volume produksi tertinggi dan volume produksi terendah. Maka kita lihat di sini mana ya volume produksi yang tertinggi. Kita cek dari atas. Oke, ketemu. Volume produksi tertinggi adalah 360 dengan biaya 5.600. Kita tulis di sini 360, biayanya adalah 5.600. Kemudian kita akan mencari volume produksi yang paling rendah. Oke, kita cari yang paling rendah.
Mana yang paling rendah? Oke, ternyata 220. Biaya overhead pabriknya adalah 4.200. Maka kita tulis 220, 4.200. Nah, dari yang tertinggi dan terendah antara volume dan biayanya, maka kita akan menghitung selisihnya. 360 dikurangi 220, kita temui 140. 5.600 dikurangi 4.200 menghasilkan 1.400. Sehingga kemudian kita akan menyusun rumusnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau membahas rumus ini enaknya pakai Excel ya. Sebentar, pakai Excel aja. Sebentar ya. Baik, saya akan share screen untuk Excel-nya ya. Ini lebih memudahkan karena apa namanya, sesuai rumusnya ya. Kita bisa menelusuri rumusnya. Nah, di sini kita akan menghitung tertinggi terendah. Maka kita akan mencari selisihnya. Di sini 360 kurang 220 ya adalah 140. Di sini adalah 1.400. Nah, kemudian kita coba hitung nih ya. Kita hitung. Kita hitung ini kan tadi eh, kalau misalkan selisihnya 140, biaya semi variabelnya adalah 1.400. Maka kita akan menghitung X-nya kira-kira berapa gitu ya. Kira-kira berapa sih X-nya? Nah, cara menghitung X-nya adalah 1.400 dibagi 140 sehingga menghasilkan 10. Nah, kemudian ini adalah komponen variabelnya. Sekarang kita mencari titik tetapnya nih ya. Di sini misalkan 360 dikali 10 kan 3.600. 220 dikali 10 adalah 2.200. Nah, berapa sih biar 5.600? Oh, ditambah 2.000. Berapa sih biar 4.200? Oh, ditambah 2.000. Berarti ini adalah komponen tetapnya. Sehingga kita memperoleh rumus eh, X-nya adalah rumus variabelnya adalah 2000, ini komponen tetapnya ditambah 10x, ini komponen variabelnya yang bergantung jumlah produksinya. X adalah jumlah produksinya. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba cek selisihnya. Ini volume produksi per unit ya, dalam satuan unit ya. Kemudian data semi variabelnya adalah sekian, ini given ya. Nah, kemudian kita cek pakai rumus ya, pakai rumus yang ini tadi. 2000 komponen tetapnya ditambah 10 dikali komponen variabelnya. Ini juga sama nih. Nah, sampai akhir, sampai bawah. 2000 tambah 10 kali 264. Nah, ketemu hasil sekian dan ternyata ada selisih nih. Nah, ini adalah selisihnya. Mari kita jumlahkan selisih absolut dari ini. Ternyata selisihnya adalah 234. Wah, tinggi juga ya. Mari kita kembali ke slide. Sebentar. Slide-nya ada di sini. Oke, sudah terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian metode yang kedua adalah metode pengepasan grafis. Nah, kalau fitting grafis, ya, graphical fitting method itu depend on mengandalkan tergantung pada kemampuan visual. Kalau misalkan kita bisa membaca dan jeli melihat, maka kita bisa menemukan berapa sih kira-kira gitu ya. Tapi persepsi visual tiap orang itu akan berbeda, ya, cenderung subjektif. Sehingga metode ini memang jarang digunakan karena tidak praktis dan tidak objektif karena visual saya pasti akan berbeda dengan visual Anda, ya. Ketelitiannya pun akan berbeda seperti itu sehingga apa namanya ini tidak tidak banyak dipakai. Ya, ini contohnya ya.
Contohnya seperti ini. Nah, sehingga oke kita cari metode lagi yang sudah pasti angkanya, yaitu adalah metode regresi atau regression method. Nah, pada prinsipnya ini memang sudah ada rumusnya demikian. Nah, rumusnya A sama dengan sigma Y, sigma X kuadrat minus sigma XY ya, per N kali sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat. Kemudian B-nya adalah N kali sigma XY kurangi sigma X kali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat. Nah, nanti ketika sudah dapat nilai A maupun B, maka kita akan membuat rumus tersebut. Nah, misalkan nih, sudah ada contoh demikian. Nah, ini enaknya pakai Excel deh. Sebentar, saya akan pindah ke Excel, karena memang ini harus dikombinasikan dengan Excel kalau hitungannya. Baik, oke, sudah terlihat ya. Sudah tampak. Nah, ini datanya itu sudah given nih ya. Ini kan tadi datanya ini. Lalu kita pindah ke metode regresi. Nah, di sini X ini adalah Y. Oke, kita pindah ke sini. Nah, kita pindah di sini ya. Di sini adalah X, kemudian ini adalah Y. Nah, untuk memudahkan, nah tadi kan rumusnya ini nih. Berarti ada komponen sigma Y, sigma X. Oke, sigmanya nih ada di sini nih penjumlahannya. Sigma X, sigma Y. Kemudian ada sigma X kali Y. Oke, berarti kita akan mengalikan menjadi X kali Y. Kalikan. Nah, sigmanya adalah penjumlahannya. Kemudian, oke, N-nya adalah jumlah dari Januari sampai Desember kan 12 ya. Nah, kemudian selain itu ada komponen sigma X kuadrat. Nah, kalau dia itu sigma X, kemudian kita kuadratkan kan berarti 3361 kita kuadratkan. Tapi kalau sigma dari X kuadrat berarti kan X-nya kita kuadratkan. Seperti ini. Nah, oke kita kuadratkan. Sesudah kita kuadratkan, maka kita jumlah. Nah, dari hasil ini kemudian kita memperoleh rumus ya. Tadi kan sigma Y, ini sigma Y ya, dikali sigma dari X kuadrat dikurangi sigma X, ini sigma X, kemudian dikali sigma dari X kali Y. Nah, ini sigma X kali Y. Kemudian dibagi, nah, N-nya berapa? N-nya 12, karena Januari sampai Desember. Kemudian dikali sigma dari X kuadrat. Jadi sigma dari ini dikurangi sigma X. Sigma X-nya berarti ini ya. Nah, 3361 kuadrat. Nah, ketemu nih A. Sekian, 2042,31. Kemudian untuk B, maka kita akan menghitung N-nya 12, dikali sigma XY. Sigma XY kan berarti X kali Y, kemudian kita jumlahkan ya, ini sigma XY. Dikurangi sigma X dikali sigma Y. Berarti sigma X-nya adalah 3361, sigma Y-nya adalah 57844. Dibagi N-nya adalah 12 lagi nih. Nah, kemudian sigma dari X kuadrat, nah ini kan X kuadrat nih, ya. Kita jumlahkan ya, sigma dari X kuadrat. Kemudian dikurangi sigma X, kemudian dikuadratkan. Nah, ini sigma X, kemudian dikuadratkan. Dan ternyata hasilnya adalah 9,92. Jadi kita peroleh rumus ini. Coba kita bandingkan dengan rumus yang hello. 2042,31. Ya ini 2000. Ya hampir sama ya. Ditambah 9,92X. Nah ini 10X. Hampir sama juga kan selisihnya. Tapi ketika kita mengecek selisihnya, ya, ini kan tadi given ya, data ini adalah given. Kemudian BSV variabelnya ini adalah biaya tetapnya 2042,31 ditambah 9,92 dikali ini hasilnya adalah 42271. Ini kita berlakukan sama, kita hitung selisih absolutnya. Nah, ternyata
total selisihnya itu jauh lebih kecil. Total selisih absolutnya adalah eh, 79,94. Sementara di sini adalah 2, 3, 4. Nah, ini akan sangat berbeda ternyata ya. Walaupun sebenarnya dari rumus itu tidak jauh berbeda, tapi ternyata hasilnya ya yang dilihat dari jumlah selisih absolutnya ya, jumlah selisih absolutnya itu akan sangat berbeda. Yang satunya adalah 200-an, yang satunya adalah 70-an, hampir 80. Nah, coba dari penjelasan saya, nah, silahkan kerjakan soal yang ini ya. Jadi ini soalnya adalah biaya overhead pabrik bersifat semi variabel, ditunjukkan tabel berikut. Nah, pertanyaannya adalah buat rumus untuk memisahkan antara fix dan variabel yang seperti contoh menggunakan A. Metode high-low, B. Metode regresi. Oke, coba silahkan dikerjakan. Pakai Excel boleh, kemudian nanti tolong diupload di Google Classroom. Next, saya akan buatkan Google Classroom-nya, baca pengumumannya, dan pastikan pengumpulan tenggat waktunya sebelum jam berakhir ya. Nah, baik, itu adalah materi pertemuan hari ini. Tadi kita sudah mereminder apa sih mata kuliahnya, mempelajari apa, berapa SKS sih, penilaiannya apa saja. Kemudian kita ngapain sih sebenarnya? Oke, kita mempelajari konsep biaya. Tadi kita mendefinisikan apa sih biaya? Oh, pengorbanan nih. Pengorbanan untuk memperoleh sesuatu, baik berupa barang atau jasa, yang bisa diukur seberapa dan nilainya berapa gitu ya. Tujuannya ada gitu ya. Kemudian dibagi berdasarkan objek ya, objeknya, kemudian berdasarkan fungsinya, ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Kemudian juga bisa dilihat juga nih apakah dia langsung atau biaya tidak langsung. Kemudian kalau dicek dari volume produksi, mau berapapun biaya produksinya ya, volume produksi, mau berapapun biaya untuk volume produksinya, nggak peduli jumlah volume produksinya berapa, biayanya itu tidak berubah, itu disebut biaya tetap. Tapi kalau biaya tersebut berubah-ubah bergantung volume produksi, maka disebut biaya variabel. Kemudian biaya semi variabel itu ada komponen tetap dan komponen variabel. Dan di sini kita meng-highlight masalah biaya semi variabel ini. Nah, nanti kita akan mencari metodenya, ada 3 ya, cuma yang objektif ada 2, yaitu halo dan regresi. Kemudian ini adalah gambaran antara biaya variabel total dan biaya tetap total. Nah, kemudian ini kan biaya totalnya nih. Nah, lalu kok per unitnya kira-kira grafiknya seperti ini. Kemudian ini kita bisa melihat biaya semi variabel itu ada komponen tetap, ada komponen variabelnya. Kemudian ini adalah metode-metodenya high-low, fitting grafis, dan regression. Nah, kita sudah mencoba menghitung dengan metode high-low, kemudian kita juga menghitung dengan metode regresi, dan ternyata selisihnya, coba perhatikan ya, selisihnya dari absolut selisih ketika dijumlah menggunakan metode high-low adalah 2, 3, 4, sementara absolut selisih dari metode regresi kalau dijumlahkan adalah 79,94. Artinya yang paling mendekati yang mana? Yang regresi. Kemudian ini ada soal, silakan dikerjakan. Ya, karena kalau tidak dikerjakan, ya, kita belum begitu menguasai nih, ya, karena harus sudah mengaplikasikan dan mengerjakan itu baru, oh iya begini caranya. Baik, itu adalah materi yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Tetap semangat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.